Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian Riani, NIM 6422258. Pada presentasi kali ini, saya bersama teman saya yaitu Belinda Mulia yang akan membahas pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang laporan project based learning, yaitu mereview jurnal. Yang pertama ada outline. Di bab 1 berisi pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka yang berisi pengertian dan hubungan antara kinerja dan kompensasi. Selanjutnya bab 3 pembahasan berisi review jurnal pertama hingga 5. Selanjutnya bab 5 penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Belinda Mulia dengan NIM 6422216. Di sini saya bersama rekan saya itu Alfian Riani yang akan membahas bab selanjutnya. Kami akan membahas mengenai laporan project based learning terhadap review 5 jurnal mata kuliah manajemen kinerja organisasi. Yaitu pertama kita langsung masuk ke pembahasan latar belakang. Perusahaan bisnis menuntut kinerja yang unggul dari karyawannya. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja di lingkungannya. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, namun faktor kuncinya adalah orang-orangnya. Hal ini dikarenakan SDM merupakan faktor di setiap level, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan dapat memanfaatkan sumber daya lain dalam berorganisasi antar perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya bergantung pada peralatan modern, kelengkapan peralatan dan prasarana, tetapi juga tergantung pada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya review masalah-masalah. Di sini terdapat membuat masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan warung Benito Manado. 2. Bagaimana pengaruh kompensasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Nibali Negara. 3. Bagaimana analisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap kinerja perusahaan, studi kasus pada Bursa Efek Indonesia. 4. Bagaimana pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada apartemen Erlangga di Jakarta Selatan. 5. Bagaimana pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel independen. Selanjutnya itu ada tujuan. 1. Ringkasan hasil penting dari 5 jurnal yang dipilih mengenai manajemen kinerja dan kompensasi. 2. Membandingkan dan mengontraskan hasil penelitian dari berbagai studi untuk menemukan persamaan dan perbedaan. 3. Mengidentifikasi metode yang berbeda yang dibahas dalam literatur tentang cara-cara berbeda untuk menerapkan kompensasi dan manajemen kerja di berbagai jenis organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat. 1. Membantu mengidentifikasi kesenjangan persoalan penelitian. 2. Dapat memahami artikel-artikel tulis di majalah. 3. Meningkatkan kemampuan penulisan dalam memahami topik penelitian dan memahami tata bahasa saat menulis. Tinjauan pustaka. Di sini terdapat bagian yaitu penilaian kinerja dan kompensasi. 2. Hubungan antara kinerja dan kompensasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian kinerja dan kompensasi. 1. Kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau prestasi sebelumnya, yaitu prestasi kerja atau prestasi yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya dari hasil pekerjaan. 2. Kompensasi. Menurut Ariandi, kompensasi merupakan seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja kerasnya terhadap perusahaan atau organisasi. Kompensasi mengacu pada pendapatan berupa uang, barang langsung, dan barang tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya itu hubungan antara kinerja dan kompensasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan kinerja pegawai merupakan dua hal yang saling berkaitan. Semakin banyak kompensasi yang diterima seorang karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka semakin baik kinerja pekerjaannya. Oleh karena itu dapat dikatakan kompensasi dan kinerja berbanding lurus. Dan di sini kita masuk pembahasan topik yang paling penting yaitu review jurnal. Di sini review yang pertama dengan judul pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan warung Benito Manado. Kompensasi merupakan suatu yang diterima oleh para karyawan sebagai balas jasa atau kinerja yang terperoleh pada suatu perusahaan, dan kinerja adalah suatu kemampuan yang dilakukan oleh individu atau seorang karyawan dalam kegiatan di mana dalam pemberian tanggung jawab baik individu atau organisasi. Selanjutnya, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan menghubungkan kompensasi dengan perkembangan karyawan. Jika program kompensasi dirasakan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawannya yang potensial, mempertahankannya, dan memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan mampu menghasilkan hasil yang terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada perusahaan warung Benito Manado. Dan untuk judul kedua yaitu dengan judul pengaruh kompensasi dan pengalaman terhadap kinerja karyawan pada PT Nibali Negara.
yaitu perusahaan organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia hal yang paling penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan PT dan negara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan teknologi dan transparan dalam hal lain. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atau kerja mereka, dan kompensasi sendiri dapat dibagi menjadi dua, itu kompensasi langsung dan tidak langsung. Nilai kompensasi pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam bekerja yang tampaknya menjadi sebuah dasar pemikiran yang baik atas kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh kompensasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja. Misalnya terhadap kerja, pengalaman terhadap kinerja. Oke, selanjutnya di jurnal kali itu akan bahas soal tempat saya itu dalam penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya review jurnal ketiga yaitu berjudul Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Kinerja Perusahaan. Studi kasus pada Bursa Efek Indonesia. Kompensasi erat kaitannya dengan hubungan keagenan konflik keagenan antara prinsipal dan agent. Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kekayaan pemilik, dan sebagai imbalannya manajer akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan kompensasi tidak dapat serta-merta meningkatkan kinerja perusahaan, maka perusahaan perlu memperhatikan kinerja manajemen dengan memberikan kompensasi yang lebih efektif dan memotivasi manajemen perusahaan untuk bekerja lebih aktif sehingga dapat memberikan kinerja yang optimal bagi setiap perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengungkapkan bukti apakah kompensasi manajemen pada tahun tertentu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada tahun tersebut. Yang kedua, mengungkapkan bukti apakah kompensasi manajemen pada tahun tertentu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada tahun berikutnya. Dan yang ketiga, mengungkapkan bukti apakah kinerja yang dicapai perusahaan pada tahun tertentu berbeda secara signifikan dengan kinerja tahun berikutnya. Selanjutnya review jurnal keempat, yaitu berjudul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Apartemen Erlangga di Jakarta Selatan. Pada era perkembangan globalisasi, manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran ataupun tujuan dalam suatu organisasi. Segala sumber daya yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lainnya lalu diintegrasikan, dihimpun menjadi sistem yang menyeluruh, secara sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai melalui pembagian tugas, kerja, dan tanggung jawab yang seimbang. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam suatu apartemen Erlangga karena sumber daya manusia merupakan aset apartemen Erlangga yang harus dikembangkan dengan baik. Kinerja karyawan merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Dapat berwujud, dilihat, dihitung jumlahnya, akan tapi dalam banyak hal hasil olah pikiran dan tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide pemecahan suatu persoalan, inovasi baru, suatu produk, barang, atau jasa. Bisa juga merupakan penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan apartemen Erlangga. Selanjutnya review jurnal kelima, yaitu berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Sebagai Variabel Interpening. Semakin pesatnya perkembangan zaman, maka diperlukan berbagai macam strategi, terutama menghadap revolusi industri 4.0. Disiplin kerja yang baik harus selalu diterapkan bagi semua perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Selain faktor kedisiplinan, tujuan seorang karyawan dalam bekerja adalah untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dari kompensasi tersebut, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Motivasi menjadi salah satu aspek mempengaruhi karyawan dalam menjalankan suatu aktivitas tertentu yang dalam hal ini adalah pekerjaan. Atau dapat dijelaskan dan diartikan bahwa motivasi dapat menjadi faktor pendorong bagi karyawan dalam bekerja. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel interpening. Selanjutnya bab 4 penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kelima jurnal tersebut menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Namun, kompensasi saja tidak cukup. Elemen tambahan seperti peran manajemen, pengalaman kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja juga sangat berpengaruh. Secara umum, organisasi harus mengadopsi pendekatan holistik yang memasukkan berbagai elemen
untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, saran. Kelima jurnal ini menyarankan penggunaan pendekatan komprehensif untuk kompensasi dan manajemen kinerja. Perusahaan harus menggabungkan penilaian dan penyesuaian kompensasi dengan program pengembangan karir, perbaikan lingkungan kerja, dan pendekatan motivasi yang kuat. Peningkatan kinerja karyawan secara keseluruhan dapat dicapai melalui penerapan sistem penghargaan yang jelas dan kebijakan yang mendukung disiplin kerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.